Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi dari hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan Pranatal dan Pascanatal serta peserta didik dalam pendidikan Islam. Ada 5 pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu pendidikan pranatal dan pascanatal, yang kedua yaitu peserta didik dalam pendidikan Islam, yang ketiga yaitu karakteristik peserta didik, yang keempat tugas dan tanggung jawab peserta didik, dan yang kelima yaitu etika peserta didik. Pembahasan yang pertama yaitu pada masa pranatal atau sebelum kelahiran. Secara umum, pranatal berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan natal berarti lahir. Jadi, masa pranatal adalah masa sebelum kelahiran, yakni masa yang berkaitan dengan keadaan sebelum melahirkan. Masa prenatal sudah dimulai sejak pemilihan jodoh, di mana seseorang dalam memilih pasangan dengan cara memperhatikan pilihannya. Misalnya, memperhatikan tingkat kecerdasan dan kepribadian. Pendidikan pada masa pascanatal. Pascanatal merupakan masa setelah manusia dilahirkan. Pada masa ini, manusia memerlukan pendidikan, bimbingan, dan arahan yang baik yang berasal dari keluarganya, sekolah, maupun lingkungan sekitarnya. Pendidikan yang diperoleh pada masa ini adalah pendidikan yang berasal dari lingkungan keluarga. Adapun pendidikan secara Islami yang dapat diberikan orang tua pada masa ini yaitu mengadzani bayi setelah ia dilahirkan, memberikan nama yang baik bagi anak, melaksanakan akikoh, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu pengertian peserta didik dilihat dari kedudukannya. Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Ada beberapa definisi tentang peserta didik, yaitu yang pertama secara etimologi atau bahasa. Secara etimologi, peserta didik adalah anak yang mendapat pendidikan. Lalu secara terminologi atau istilah yaitu peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan pengarahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Lalu secara perspektif Islam yaitu ada beberapa istilah yaitu muta'alimin, mutarabbi, dan muta'adib. Muta'alim adalah orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Muta'alim erat kaitannya dengan mu'allim karena mu'allim adalah orang yang mengajar, sedangkan muta'alim adalah orang yang diajar, berkewajiban menuntut ilmu atau belajar. Yang kedua yaitu mutarabbi. Mutarabbi adalah orang yang dididik dan orang yang diasuh dan orang yang dipelihara. Definisi mutarabbi adalah lawan dari definisi murabbi yaitu pendidik atau pengasuh. Sedangkan mutarabbi adalah orang yang dididik dan diasuh. Lalu yang ketiga yaitu muta'adib. Muta'adib adalah orang yang diberi tata cara sopan santun atau orang yang dididik untuk menjadi orang yang baik dan berbudi. Muta'adib juga berasal dari mu'adib yang artinya mendidik dalam hal tingkah laku peserta didik. Jadi, muta'adib adalah orang yang diberi pendidikan tentang tingkah laku. Materi selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan usia. Yang pertama, tahap asuhan pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, individu belum memiliki kesadaran dan daya intelektual. Ia hanya mampu menerima rangsangan yang bersifat biologis dan psikologis melalui air susu ibunya. Dalam ajaran Islam, terdapat tradisi keagamaan yang dapat diberlakukan pada usia ini, antara lain dengan memberikan azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri pada saat baru lahir. Selain itu dilakukan akikoh sebagai tanda syukur agar anaknya menjadi
yang soleh. Yang kedua yaitu tahap jasmani pada usia 2-12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memiliki potensi biologis, pedagogis, dan psikologis, sehingga seorang anak mulai dapat dibina, dilatih, dibimbing, diberikan pelajaran dan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga yaitu tahap psikologis pada usia 12-20 tahun. Tahap ini disebut dengan tahap mukallaf atau balik, yaitu tahap kewajiban menerima dan memikul beban tanggung jawab. Pada masa ini, seorang anak sudah dapat dibina, dibimbing, dan dididik untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut komitmen dan tanggung jawab dalam arti luas. Yang keempat yaitu ada tahap dewasa pada usia 20-30 tahun. Pada tahap ini, seseorang sudah tidak disebut lagi anak-anak atau remaja, melainkan sudah disebut dewasa dalam arti sesungguhnya, yaitu kedewasaan secara biologis, sosial psikologis, religius, dan lain sebagainya. Pada fase ini, mereka sudah memiliki kematangan dan bersikap dalam mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri. Yang kelima yaitu ada tahap bijaksana pada usia 30 tahun sampai akhir hayatnya. Pada fase ini, manusia telah menemukan jati dirinya yang hakiki, sehingga tindakannya sudah memiliki makna dan mengandung kebijaksanaan yang mampu memberi naungan dan perlindungan bagi orang lain. Pendidikan pada tahap ini dilakukan dengan cara mengajak mereka agar mau mengamalkan ilmu, keterampilan, dan pengaruhnya untuk kepentingan masyarakat. Di materi selanjutnya yaitu membahas tentang tugas dan tanggung jawab peserta didik. Di antaranya ada 5, yaitu yang pertama, seorang peserta didik harus tunduk atau menghormati apabila seorang pendidik atau guru memberikan nasihat. Yang kedua yaitu seorang pendidik memprioritaskan ilmu diniyah atau agama sebelum memasuki ilmu duniawi. Yang ketiga yaitu seorang pendidik harus mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang keempat yaitu seorang pendidik harus menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang terakhir, yang kelima, yaitu seorang pendidik harus mengurangi kecenderungan pada duniawi daripada masalah ukhrawi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai etika peserta didik. Etika peserta didik meliputi 1. Etika peserta didik terhadap dirinya sendiri. Kedua, etika peserta didik terhadap guru. Yang ketiga, etika peserta didik ketika belajar. Dan yang keempat adalah etika peserta didik terhadap bukunya. Etika peserta didik terhadap dirinya sendiri meliputi 1. Meniatkan menuntut ilmu semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa memiliki prasangka baik ketika menuntut ilmu. Ketiga, senantiasa dapat memanfaatkan waktu belajarnya dengan baik. Dan yang keempat, senantiasa bersikap sederhana dan selalu bersyukur. Etika peserta didik terhadap gurunya. 1. Mengetahui hak-hak seorang guru dan mengetahui keutamaan dari seorang guru. 2. Senantiasa sabar terhadap perilaku buruknya guru dan tidak memalingkan hal tersebut dari ketetapan serta bagusnya akidah. Ketiga, memandang guru dengan pandangan yang terhormat dan berkeyakinan pada sang guru bahwa beliau memiliki derajat yang lebih tinggi darinya. Keempat, senantiasa taat kepada gurunya dalam segala hal. Etika peserta didik terhadap gurunya. 1. Mengetahui hak-hak seorang guru dan mengetahui keutamaan dari seorang guru. 2. Senantiasa sabar terhadap perilaku buruknya guru dan tidak memalingkan hal tersebut dari ketetapan serta bagusnya akidah. Ketiga, memandang guru dengan pandangan yang terhormat dan berkeyakinan pada sang guru bahwa beliau memiliki derajat yang lebih tinggi darinya. Keempat, senantiasa taat kepada guru, kecuali apabila guru mengajak dalam hal keburukan. Etika peserta didik ketika belajar. 1. Bersikap sopan santun dengan seluruh yang hadir di dalam majelis gurunya. 2. Tidak malu untuk bertanya tentang sesuatu yang menurutnya masih sulit untuk dipahami. Ketiga, tidak menyibukkan diri dengan masalah yang terdapat dalam perbedaan pendapat ulama terdahulu atau di antara manusia.
Etika peserta didik terhadap bukunya. 1. Berusaha memperoleh buku-buku sesuai dengan kebutuhannya. 2. Teliti ketika membeli atau meminjam sebuah buku. 3. Tidak meletakkan buku di tempat yang kotor. Kesimpulan pembahasan pada materi ini yaitu peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Proses pendidikan manusia sebenarnya sudah terjadi sebelum manusia itu dilahirkan atau ketika berada dalam kandungan ibu. Ibu sebagai pendidik utama, kemudian ketika anak sudah lahir, maka proses pendidikan akan terus berlanjut hingga manusia menutup usia. Adapun karakteristik peserta didik meliputi beberapa tahapan, seperti tahap asuhan, jasmani, psikologis, dewasa, dan tahap bijaksana. Di samping itu, peserta didik juga memiliki tanggung jawab sebagai peserta didik, di antaranya belajar dengan giat, bersungguh-sungguh, dan patuh terhadap pendidik. Selain itu, peserta didik juga harus memiliki etika yang baik terhadap dirinya sendiri, guru, ketika ia belajar, dan etika terhadap buku yang ia pelajari. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.